Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya. Oke, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita yang telah tertunda ya. Alhamdulillah alamin, dan salawat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhir nanti kita dapat syafaat beliau. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, sebelum mulai silakan videonya di ini. Kita sore ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tentang pencabutan gigi permanen. Oke, sebelum saya lanjut ke tentang pencabutan orang bawah, saya akan evaluasi dulu orang atas ya. Oke, saya mau evaluasinya, mau tanya ke Dira Salsabila. Halo Dir, silakan open cam dan open mic. Halo Dira. Iya Pak. Iya, oke. Kamu di mana Dir? Oke, sudah ya Dira ya, udah lihat ya videonya ya. Nah ini Dir. Nah, ini tang ini memiliki ciri-ciri handle sampai bignya lurus dan bignya ujung bignya bertemu. Nah, ini nama tangnya apa Dir? Kalau kamu udah lihat videonya pasti kamu bisa. Itu tang radix anterior rahang atas Pak. Oke ya, mungkin bisa nyebutinya yang lengkap. Tang radix anterior rahang atas, gigi belakang, gigi susu. Kok gigi susu? Panen. Tang, ulangi yang bagus Dir. Tang radix. iya. Anterior rahang atas, iya. Gigi permanen. Iya, betul sekali ya. Oke, bagus ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Dir. Oke, coba saya evaluasi beberapa lagi ya. Halo Yuliana. Oke. Yuliana, ini saya mau tanya ya. Nah, ini dia. Ya, kelihatan ya? Kurang jelas Pak. Kurang jelas. Jelas Pak. Nah, ini ciri-cirinya ya, besar, kemudian handle sampai ke bignya membentuk huruf S. Ujung bignya itu tidak bertemu, dan di ujung bignya tidak ada lekukan. Tidak ada lekukan. Nah, ini tang apa namanya? Tang mahkota atas gigi permanen Pak. Tang mahkota molar 1 atas gigi permanen Pak. Molar 1 gigi permanen. Oke ya. Premolar Pak. Molar atau premolar? Tang premolar
rahang atas gigi permanen, Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini tang premolar ya. Ini tang premolar beda ya. Kalau di tang susu, kalau bentuknya seperti ini untuk gigi Kaninus, untuk Pak. gigi kaninus ya, rahang atas. Nah, tapi di gigi permanen, tang kaninus itu masuk sudah ke dalam tang mahkota anterior rahang atas. Nah, yang bentuk hurufnya seperti S ini untuk tang mahkota posterior, tang mahkota premolar rahang atas gigi permanen. Ya, ingat premolar. Nah, tadi sempat dikatakan molar 1 ya, molar 1 tang mahkota molar 1 rahang atas gigi permanen. Nah, saya ambil tang mahkota rahang atas, tang mahkota molar rahang atas ya. Nih, ini coba kita bandingkan ya. Dia hampir sama ya. Dia membentuk seperti huruf S juga ya, seperti huruf S juga, tetapi ada ciri khas untuk molar 1 dan molar 1 atau molar 2, yaitu pada ujungnya, ujung beaknya ya. Pada ujung beaknya, kalau gigi molar 1 molar 2 itu ada lekukan di salah satu ujung beaknya ya, beda premolar. Kalau premolar itu tidak ada lekukan pada beaknya, tapi kalau molar 1 molar 2 rahang atas itu ada lekukan ya, satu beak saja ya, satu beak saja, bukan kedua-duanya ya, satu beak saja. Nah, satu beak saja ini mempunyai lekukan untuk menentukan kiri dan kanan ya, untuk menentukan kiri dan kanan. Nah, ingat ya, kita patokannya itu arah pasien ya, kanan pasien, kiri pasien. Bukan patokannya kita tangan kita, bukan ya, kiri kita, kanan kita, bukan. Tetapi patokannya adalah apa? Pasien. Nah, karena gigi pasien yang mau dicabut, jadi kita sesuaikan pada giginya ya. Kalau gigi kanan pasien ya berarti kanan pasien, jangan kamu bilang kiri kanan kalian, kiri kalian ya. Jadi patokannya itu cukup pasiennya saja, gigi pasien. Nah, cara membedakan tang mahkota molar 1 dan molar 2 rahang atas gigi permanen kiri dan kanan itu kamu kalian lihat lekukan pada beaknya ya. Nih contohnya ini ya. Nah, kalian harus pastikan ya, kalian harus rasakan lekukan pada beaknya. Kalau lekukan pada ujung beaknya ini ya, dia berada di sebelah kanan ya. Halo, apakah kalian mendengar? Maaf sebelumnya. Jelas, Pak. Ya, putus ya. Iya, Pak. Belum, Pak. Nah, jadi tang mahkota molar 1 molar 2 itu ada kiri dan kanan ya. Cara menentukan kiri dan kanan itu, lihat, rasakan di ujung beaknya ini ada lekukan ya. Lekukan pada beak itu untuk diletakkan pada permukaan bukal. Ingat ya, lekukan itu diletakkan pada bagian bukal, bukan palatal ya, tapi bukal. Jadi yang palatal itu yang tidak ada lekukannya. Nah, sekarang karena dia bukal ya, tinggal kalian sesuaikan. Contohnya kalau mau kita cabut gigi kanan ya. Nah, gigi kanan kalian letakkan
beaknya itu yang ada lekukannya itu di sebelah bukal. Nah, seperti ini ya. Nih, letakkan di bukal. Jadi yang kalian ambil tangnya itu adalah tang gigi kanan. Ya, kalau misalnya kalian ambil tang gigi kiri, ya, tang gigi kiri misalnya saya ambil tang gigi kiri. Nah, kemudian kalian mau taruhkan ke bukal, ya, itu dia akan terbalik dia, tangnya akan terbalik, ya. Yang harusnya dia seperti ini akan jadi terbalik, Nah, cara menentukannya seperti itu. Pastikan di lekukan beaknya itu berada di bukal. Oke, ya. Gimana, paham belum ya? Nah, jadi agak sulit juga ya saya jelaskan secara daring. Kalau luring itu bisa langsung kita coba ya, langsung kita tes. Nah, terpenting kalian harus pahami bahwa lekukan pada ujung beaknya itu kalian letakkan di bukal. Ya, kalau dia berada di palatal berarti tangnya salah, kebalik. Nah, kemudian yang evaluasi terakhir ya untuk tang permanen rahang atas. Nah, ini ada yang bisa sebutkan ini tang apa? Tang mahkota. Tang mahkota. Nih, bentuknya seperti ini ya. Kalau dari samping bentuknya ya mirip-mirip es sedikit, tapi nggak melengkung banget. Kemudian handle-nya ini punya variasinya ya. Kemudian mahkotanya, ujung beaknya itu tidak bertemu. Di ujung beaknya kedua-duanya memiliki lekukan. Apa nama tang ini? Tang mahkota. Iya. Rahang atas. Iya, tang mahkota. Molar 3, rahang atas, gigi permanen. Ya, jadi ini molar 3. Ini molar 3. Bentuknya agak aneh ya, dia berbeda sendiri dari yang lain. Oke, itulah tadi gigi tang pencabutan permanen gigi rahang atas ya. Saya hanya mengevaluasi karena kalian udah lihat video di YouTube tentang tang pencabutan gigi rahang atas ya. Kemudian kita akan masuk ke tang pencabutan gigi rahang bawah. Ya. Oke, kita bisa lanjut. Apa ada yang ingin ditanyakan untuk gigi permanen rahang atas? Jadi tang rahang atas gigi permanen itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Kita akan lanjut untuk rahang bawah. Rahang bawah ini sedikit ya, tangnya sangat sedikit. Tang rahang bawah itu cuma sedikit, ada 5 ya, 5 item. Ada 5 item guys. Nah, ini ya. Hampir sama dengan tang gigi susu ya. Nah, cuman bedanya ini lebih besar. Dan biasa kalau gigi susu itu ada lagi apa ya? Kayak pernya ya, contohnya ini. Nah, ini ya. Nah, ya bisa bedakan ya. Yang bawah tang gigi susu, di atas tang gigi permanen. Ukurannya lebih besar. Nah, ini tang bawah
tang bawah. Ciri-cirinya handle sampai bignya. Bignya itu membentuk sudut 90 derajat. Ya. Masih blur ya? Tadi ada yang iya. Gimana ini ya? Padahal iya, padahal ini Suaranya juga macet-macet, Pak. Iya Pak, suaranya putus-putus Pak. oh gitu ya. Padahal ini pakai kabelan. Coba saya lepas kabelannya ya. Coba pakai wifi saja. Iya Pak, ngelek-ngelek Pak. Iya, ngelek-ngelek ya. Coba saya lepas kabelannya ya. Kalau sekarang Udah mendingan, Pak. Udah mendingan, Pak. udah mendingan ya? Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Oh, kayaknya apa ya? Harusnya pakai kabelan lebih jernih lagi ya. Ternyata berbanding terbalik. Nah, baiklah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang saya pegang ini tang sebelah kanan ya. Yang tangan kanan saya ini memegang tang gigi permanen. Nah, tadi saya ambil perbandingan. Kalau yang tangan kiri saya ini adalah tang gigi susu ya. Nah, tang gigi susu ini lebih kecil dan sedangkan tang gigi permanen ini lebih besar. Nah, yang saya pegang ini kan adalah tang gigi bawah ya. Dengan ciri-ciri bignya membentuk 90 derajat ya. Membentuk 90 derajat. Nih, ini membentuk 90 derajat. Dan kita lihat ciri-cirinya. Ujung bignya itu tidak bertemu ya, tidak bertemu, dan di ujung bignya tidak ada lekukan atau polos, tidak ada lekukan ya, atau polos. Nah, tang apa namanya ini? Tang mahkota gigi premolar rahang bawah permanen Pak. Oke, ada lagi? Tang mahkota gigi molar rahang bawah permanen, Pak. Molar bawah. Tang mahkota posterior premolar rahang bawah permanen Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kita tampung dulu. Tang mahkota interior rahang bawah permanen Pak. Oke, ya, ada yang bilang anterior, ada yang premolar, ada yang posterior. Oke, baik ya, saya ambil tang satu lagi. Ya, bentuknya sama ya. Bentuknya sama. Nah, di antara kedua ini ada yang namanya tang anterior dan ada yang tang posterior. Nah, ya. Bagaimana membedakan antara tang anterior dengan tang posterior? Nah, ini tang yang tadi saya ambil di pertama kali ya. Tadi kan sudah saya katakan ciri-cirinya, ujung bignya itu tidak ada lekukan atau polos. Ya. Nah, ciri-ciri itu menandakan bahwa tang ini adalah tang untuk gigi anterior. Ya, bagus ya, normawati. Nah, kalau posterior itu ujung bigsnya itu ada lekukan, sama seperti tang gigi susu sebelumnya kita bahas. Untuk membedakan anterior sama posterior, anterior ujung bignya tidak ada lekukan, posterior ada lekukan. Nah, itu ya. Nah, ini kenapa rahang bawah? Karena parunya membentuk 90 derajat. Beda dengan atas ya. Dia tidak membentuk tidak membentuk sudut, dia lurus. Oke ya. Nah, tadi saya sangat penasaran. Tadi ada yang bilang premolar ya. Oke, saya ambil tang premolar. Coba kita bandingkan. Nah, ini ya. Dari kedua tang ini apa perbedaan? Apa perbedaannya? Yang bawah sudutnya 45 derajat Pak. Iya, betul ya. Yang bawah sudutnya 45 derajat. Yang atas sudutnya 90 derajat. Artinya untuk membedakan yang mana premolar, yang mana anterior, yang mana
posterior ya, itu dilihat dari sudutnya. Kalau premolar itu sudutnya 45 derajat. Ya, tidak menukik 90 derajat. Ya. Dan kedua, ciri-cirinya kalau yang premolar ini tidak ada lekukan. Di ujung beaknya tidak ada lekukan. Sama seperti gigi anterior. Kalau premolar ya tidak ada lekukan. Kalau gigi posterior itu ada lekukan. Nah, jadi anterior dan posterior sama-sama tidak mempunyai lekukan pada ujung beaknya. Tetapi untuk membedakan anterior ya, untuk membedakan anterior dengan premolar itu kita lihat sudut derajatnya. Ya. Kalau yang anterior 90 derajat, premolar 45 derajat dan molar 90 derajat. Nah, itu ya. Nah, sedangkan tang yang ujung beaks-nya itu bertemu jika dikatupkan, jika ditutup, itu mengindikasikan bahwa tang ini untuk radix. Betul sekali, untuk radix. Radix itu digeneralisasikan ya untuk mencabut radix anterior, premolar dan posterior. Ya, tidak dibedakan. Jadi dipukul rata ya sama tang ini untuk yang radix, mau anterior, premolar, posterior ya. Nah, itu ya. Nah, kita tadi bahas nih yang gigi posterior. Tang untuk mencabut mahkota gigi posterior ya. Di kedua ujungnya ini ada lekukan. Nah, ini untuk apakah semua gigi posterior dicabut dengan tang ini? Apakah mahkota gigi posterior semuanya dicabut dengan ini? Dengan tang ini? Tidak, Pak. Tidak. Jadi gigi posterior yang mana yang tidak dicabut dengan gigi ini? Dengan tang ini? Molar ketiga, Pak. Molar ketiga. Bagus. Nah, artinya kalau spesifik, tang ini gunanya untuk mencabut mahkota molar 1, molar 2, rahang bawah gigi permanen. Ya, kalau spesifik. Nah, terus gimana kalau mau mencabut gigi molar ketiga rahang bawah? Nah, ini alatnya, ini tang. Nah, ini juga aneh sendiri dia ya. Sama kayak tang molar 3 rahang atas. Nah, untuk tang mahkota molar 3 rahang bawah ini jangan sampai terkecoh ya. Seperti yang ciri-ciri yang kita ketahui, kalau kalau handle-nya lurus ya, handle-nya lurus itu biasanya untuk rahang atas. Tapi di kasus ini tidak ya. Ini untuk rahang bawah. Karena diperjelas oleh lekukan beak-nya. Ya, lekukan beak-nya. Nah, ya. Maka untuk molar 3 ini jadi memang sedikit aneh ya. Nah, ini kita bandingkan dengan molar 3 rahang atas ya. Nah, ya. Bentuknya seperti ini. Dia sama-sama lurus juga, tapi lekukan
bignya itu hanya 45 derajat ini. Kalau ini sekitar ya hampir 90 derajat ya. Kalau untuk tang mahkota M3 rahang bawah. Dan dia kalau rahang bawah itu ciri-ciri handle-nya biasa aja ya, seperti pada umumnya. Nah, tapi kalau yang molar 3 rahang atas itu berbeda, ada lekukan ya. Kenapa lekukan ini ada? Untuk membantu kita menahan tang ini ketika menarik molar 3 rahang atas. Kan kadang molar 3 rahang atas itu kejepit lah, terhimpit lah ya, agak susah mencabutnya. Maka fungsinya ini ya, ketika kita mau menarik ke bawah ini ada lekukannya ini sebagai penahan jari kita ya, supaya menambah sedikit kekuatan meskipun kita tidak menggunakan tang ini karena bukan kompetensi kita ya. Dan kita harus tahu bentuknya agar ketika kita menjadi asisten kita mampu dan kita tepat memberikan tang sesuai dengan gigi yang akan dicabut. Nah ya, kita kembali ke rahang bawah. Nah ini untuk rahang bawah ya, agak lurus, kemudian ada lekukan sedikit hampir 90 derajat, tapi berbeda dengan tang mahkota ya, tang mahkota molar 1 molar 2 rahang bawah ya, ini berbeda. Oke, untuk rahang bawah, tang mahkota maupun tang radix, gigi rahang bawah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan open mic, langsung tanya ya. Jadi hampir-hampir mirip lah ya, tapi kita harus bisa membedakan tang-tang tersebut. Oh ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi Pak yang tang untuk premolarnya yang di ujung diknya nggak ada lekukan kan Pak? Iya, betul sekali. Kalau yang premolar, iya, sudutnya 45 dan ujung bignya ya, ujung bignya itu tidak ada lekukan sama sekali, polos seperti anterior. Bagus kan? Oke, Hanifah. Terima kasih Pak. Ya. Tidak abdol kalau kita tidak membahas alat tang pencabutan, bukan tang pencabutannya, alat pencabutan yang lain seperti ini. Ada yang tahu namanya? Ben lurus. Iya, namanya band ya. Gunanya Melepaskan jaringan periode Jaringan pada gigi Pak. bagus sekali ya. Jadi band ini fungsinya untuk melepaskan jaringan periodontal pada gigi ya. Memegangnya juga palm and thumb ya, palm and thumb, bukan pen scrub ya. Kalau pen scrub ini kita nggak punya kekuatan, nah tapi palm thumb. Nah tapi tetap harus ada fiksasi. Nah fiksasi ya, ujung jempol ini kita gunakan sebagai fiksasi. Ini yang kita letakkan pada gigi. Misalnya ini gigi ya. Anggap aja ini gigi lah ya. Ini gigi rang atas misalnya ya, gigi rang atas. Nah kita mau melepaskan jaringan periodontal ya. Nah ujung ini, ujung jempol kita ke gigi yang akan kita longgarkan. Ya ini untuk fiksasi supaya jangan meleset.
ya. Kemudian ujung ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, baru kita putarkan mengelilingi giginya ya. Nah, ini satu lagi apa nih? Dryer, Pak. Dryer. Gunanya untuk Mengeluarkan sisa akar Untuk mengeluarkan sisa akar yang patah, Pak. mengeluarkan sisa akar yang patah, Pak. mantap sekali ya. Oke, ini satu lagi nih apa nih? Finger protector, Pak. Finger protector ini untuk apa nih? Untuk melindungi jari dari gigitan saat mencabut gigi, Pak. Ya, biasanya sering digunakan pada anak-anak ya. Jadi kalau untuk orang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya 6 tang ya. Untuk orang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hanya 7 tambah 6 berapa ya? 13. Jadi tang Iya. ya, tangki permanen itu berjumlah 13 item. Oke lah kalau begitu ya. Ada pertanyaan lagi guys? Oke, ada pertanyaan lagi. Pembahasan kita menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Berbanyak maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Absen jangan lupa ya diisi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke.